Kenapa akhirnya memilih udah deh aku ke lagu Jawa gitu? Dangdut aja. Heeh. Mungkin proses ya Mas, proses kayak penemuan juga. Mau tak kuliah tak biayain ya harus jadi guru. Ya saya milih di UNES. Nah itu udah patah tuh saya. Lulus jualan pecel kan. Aku nggak milih untuk jadi guru. Jadi guru. Aku tak bikin buka angkringan aja lah. Lah terus di situ, aduh bikin apa ya? Mosok nggak laku-laku nih, bikin yang laku lah. Terus coba melihat, oh Didi Kempot mulai lagu-lagunya mulai rame. Kecamanya rilis. Saya bikin konten-kontennya tentang burung, nggak kemakan. Rame banget nih, soalnya kok meledak nih kemana-mana. Tapi videonya motor masuk di dance itu, dance yang kucing. Itu yang paling rame ya. Lagunya Kicomania yang ngedance kucing kan kayak nggak ini gimana sih lagu ini mau kemana gitu ya, kayak emang bener-bener gift aja sih lagu ini. Orang refnya aja aku pas rekaman debat sama Mas Dito, Kenapa? Mas ganti ah, masa ref kicau mania, ganti chord, kasih chord ya, kasih nadanya ya, dia nggak bisa nyanyi sih, nggak bisa ada nadanya. Mas aku rapper nyel, waduh, yaudah gini ya, refnya tetap gini tapi Halo, balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program pengarsipan musik Sindu Scoop. Kali ini saya telah bersama the one and only Darboy Gang. Halo Mas Daru. halo Mas Indu. Meskipun ada nama gengnya tapi sendiri ya. Sendiri. Membawa banyak semangat dalam satu persona berarti ya. Membawa banyak orang-orang desa sekampung bawa semua. Ya teman-teman, kalau sempat kita mundur ke belakang, teman-teman bisa melihat juga saya membahas cukup dalam bersama almarhum Didi Kempot gitu, sedikit menyuplik soal perjalanan beliau dan pop Jawa gitu ya. Dan kali ini saya akan membahas lagi bagaimana pop Jawa yang sekarang sangat-sangat mendominasi di media sosial dan di digital streaming platform, terutama juga lagu dari Mas Darboy yang baru ya, Kicau Mania. Terima kasih. Itu luar biasa sih Mas ya. Jadi satu fenomena sosial media juga gitu ya. Fenomena. Pelihara burung juga Mas? Pelihara. Apa? Punya komunitas juga. Apa? Namanya Darboy BC. Oke, Jadi, BC itu kumpulan singkatan dari teman-teman Bird Club. Bird Club. Oke. Jadi dari teman-teman biasanya cuma nongkrong-nongkrong pinggir jalan, tapi hobinya punya burung. Lah kita kasih modal ngelola burung murai. Oke. Dirawat. Murai Medan, Kalimantan atau murai ekor panjang yang Ekor panjang. Ekor panjang ya. Ekor panjang. Nah itu terus dari teman-teman gantang, setiap minggu malah jadi pekerjaan, jadi sumber apa ya, penghasilan lah gitu. Oh, dari situ udah mulai menghasilkan karena ikut lomba itu. Ikut lomba juara gitu. Gede ya Mas ya? Kalau ya lumayan. Paling gedenya berapa Mas pernah dapat si Darboy BC ini? Nanti bisa dilihat Wing Sanggeni. Wing Sanggeni itu gacoknya Darboy BC. Oke. Itu sudah pernah dapat mobil 2-3 kali apa ya? 2-3 yang kali. klubnya ini, Mas ini. Iya. Tapi karena BU dijual. Ya biar bisa dibagi-bagi juga ya Mas ya. Kan gacoknya murahnya dijual. Oh, murahnya yang dijual. Murahnya dijual, terus sekarang baru didik namanya Sapu Jagat. Oke. Gitu. Lah ini sekarang kalau tanding Pakai yang Sapu Jagat. Sapu Jagat sama Wing Sanggeni jadi musuh. Tapi yang misalnya ini udah dioper ke orang lain. Udah dioper orang lain. Itu Gitu. berapa Mas nominalnya? Kalau burung murah yang Gini udah aja. jadi. Kalau di Bird Club nih biasanya panggilannya ikan yang di lapangan kan yang para penggantangnya toh. Nah itu panggilannya ke bosnya itu nek gak bos, koh, haji, nek gak buos gitu. Oke. Lah yang panggilannya mas, Heeh. ini cuma kita Darboy. Jadi kita memang benar-benar merangkak dari event-event kecil sampai sekarang puji syukur sampai ke Piala Raja juga gitu. Nah itu tadi tuh Wisanggeni itu berapa tuh Mas? Ratusan atau udah M? Miliar. Gila. Segitu luar biasanya ya. Tapi memang murah itu kalau sekarang kan udah lebih nggak terlalu mahal sebenarnya kan bahannya Mas ya, karena Sekarang mahal. Mahal ya. Sekarang mahal. Kan ada yang ini memang karakternya bisa buat petarung, buat
buat gantang, cuma buat ocehan di rumah gitu. Oke. Ada Atau Mas Daru sudah melihat bahwa dunia kicau atau dunia adu gantang ini jadi lebih menjanjikan secara finansial dibanding musik? Bisa jadi. yang jelas jobnya Darboy Gang sama job gantangnya anak-anak lebih rame job gantangnya anak-anak. Aneh tuh. Tapi itu kan kayak ya kalau apa burungnya bagus udah hampir pasti menang Mas ya. Ya, Kalau ganteng maksudnya tapi itu kan kadang ada probabilitasnya top perform, lah gitu. kadang enggak gitu. Oke. Yang top perform. Tapi kan kita punya banyak anu kan, Line up ya. banyak line up. Wow, ini kayaknya yang Sapu Jagat belum top perform nih. Kita jalanin yang ini gitu. Pakai strategi juga, Mas. Oh. Oh, ini strikernya yang ini nih gitu. Ada berapa berarti total yang Ya. dikelola tuh burung? Ratusan mungkin sama anak-anaknya yang masih di anu ya. Luar biasa. Jadi sama dititipin Mas. Jadi kayak tetangga gitu suka burung, aku titip dulu karena nggak muat gitu. Sama rumahnya kakak saya udah jadi base camp. Itu sebetulnya hobinya kakak saya cuma mendukung, mensupport lah gitu. Dan hasilnya nyata gitu ya. Kakak saya itu sampai ngekos Karena rumahnya buat burung. buat burung. Aneh emang anak ganteng tuh aneh tapi nyoto. Nah ini menarik ketika pertama kali mendengar lagu ini keluar gitu ya. Terus kemudian aku kayak mikir menarik juga dari kepekaan yang digali oleh seorang Darboy Gang gitu. Karena di Jawa sendiri gitu ya, kalau kita ngobrolin soal falsafah laki-laki Jawa gitu ya, memelihara burung itu kan salah satu dari 5 fondasi pria Jawa. Ada Kukilo, Turonggo gitu-gitu ya. Wih, malah ngulik saya. Nah itu Biasanya kalau saya kalau dulu priayi di suatu daerah gitu ya apa sih ya deruk punya perkutut biasanya gitu. kalau orang Jawa ya. Perkututnya ada kelas-kelasnya banyak banget ya, gitu. Nah itu emang Mas Darboy menggalinya sampai ke arah sana. Kalau itu aku belum ngulik sampai situ ya, karena aku sukanya di gamenya di Lombanya murainya batu itu, gitu. oke. Cuma memang dulu pernah memelihara perkutut lah kata wong Jawa keluarga saya itu ki ora cocok nek ngingu perkutut ki ora cocok gitu. Terus makanya yang di rumah saya makainya podang kuning. Oh. Katanya tolak balak. Oke, Gitu. ocehan ya lebih ke Ya. peliharanya ya. Betul. Oke. Nah, hal menarik lain yang saya catat dari seorang Darboy Gang adalah dulunya sempat sekolah musik gitu ya, sekolah musik formal, SMM. Sekolah menengah musik. Ya, artinya memang dipersiapkan untuk menjadi entah guru musik atau menjadi pemusik gitu. Nah, Ya. biasanya orang yang lahir dari sekolah musik gitu ya, pastinya punya referensi atau preferensi yang luas di musik, termasuk Teori. di genre gitu ya, termasuk teori, terus Ya. kemudian paham lebih luas entah klasik, entah jazz, entah apa. Nah, kenapa akhirnya memilih udah deh aku ke lagu Jawa gitu? Dangdut aja. Heeh. Mungkin proses ya Mas, proses kayak penemuan juga. Terus gift juga dari Tuhan menurutku. Dulu kan pengen main musik ya harus sekolah musik, mikirnya kan gitu. Dan di SMA menurut saya pendidikannya hampir kayak seni murni gitu. Tapi bertaraf SMK gitu lah. Cuma mau lanjut ke isi nggak dibolehin toh sama orang tua. Mending jadi guru, harus jadi guru. Kalau mau tak kuliah tak biayain ya harus jadi guru. Ya saya milih di UNES. Oke. Nah itu udah patah tuh saya. Udah patah. Terus dari situ, dari kepatahan saya itu kok malah saya kan terus yang biasanya memulai musik dari bangku pelajaran, melajari teori, praktek, secara gitu. Karena di UNES pendidikan, terus saya mencoba bikin album, bikin fokus untuk berkarya gitu loh di luar kuliah. Lah kok nyaman, sampai bikin album ska, album rock gitu, nggak ada yang laku. Terus lulus toh, ya kayak ngalir ya Mas, ngalir terus dikasih gift, lulus jualan pecel kan. Aku nggak milih untuk
jadi guru. Jadi guru. Aku tak bikin buka angkringan aja lah gitu. Lah terus di situ, aduh bikin apa ya? Mosok nggak laku-laku nih, bikin yang laku lah gitu. Terus coba melihat, oh Didi Kempot mulai lagu-lagunya mulai rame. Terus di Jogja ada Guyon Waton, Om Bawes, mulai rame di lokal hero. Jadi lokal hero banyak event gitu. Wah coba dangdut lah gitu. Karena dulu memang penulis lagu Jawa juga, tapi di pop waktu SMP. Wah, tak ganti, liriknya tetap Jawa, tapi musiknya dangdut, pop Pop dangdut. Dan ternyata diterima gitu. Gak ada rasa gimana ya? Biasanya kan ketika udah cemplung di teori musik dan segala macam ada gengsi lah gitu. Enggak. Aku pengennya mungkin lebih ke yang jazz atau Enggak. instrumen apa dulu mainnya? Dulu Pas di vokal, SMM. vokal Udah seriosa. Oh bener ya? Gitu. Baca partitur, paduan suara Terus? gitu. Terus di UNES ambil trombon. Oh, makanya bikin ska itu. Kanan gitu. Oke, dan itu masih kadang ngisi nggak Mas kayak untuk beberapa lagu Darboy gitu, kayak mungkin ngisi bagian alat tiupnya atau apa? Enggak. Mending direk aja saya. Masih bisa tapi ya. Apa? Main trombon masih bisa. Masih bisa. Trompet atau yang lain masih bisa juga. Dulu saya session playernya Dio How atau Dio How, Mas Denny First. Oh, Denny Fresh tahu. Reggae Dulu ska. masih sama Man Kibut ya. Nah gitu. Oke. Oh, ngeri ya. Oke, Mas, kalau kita ngomongin soal pop Jawa gitu Mas ya, bisa dibilang sekarang mungkin lagi momentumnya sangat luar biasa gitu. Nah, sebenarnya kalau dari Mas Darboy sendiri ada nggak sih visi dari Mas Darboy yang Mas bawa berikut dengan karya-karya Mas gitu? Maksudnya bukan hanya sekedar tentu saja mencari uang lewat musik, mencari popularitas, atau tadi bilang mungkin tadi nyoba ska nggak dapet, nyoba ini nggak dapet, terus aku coba di dangdut gitu misalkan. Tapi ada visi yang lebih dalam dari sekedar menyuarakan lewat musik? Visi misinya karena sekarang digital kan semua lewat konten kan, dan saya mendapatkan insight, mendapatkan engagement kan dari karena saya menjadi seorang penyanyi Jawa. Cuma dari situ akan saya tarik juga, saya akan memperkenalkan itu tidak cuma karya-karya Darboy Geng Dangdut Jawa, tapi saya pengen memperkenalkan budaya-budaya Jawa, terus tarian mungkin, terus karya-karya seni, nggak harus muluk-muluk yang meng-create banyak orang, tapi saya pengen mengembangkan satu daerah saya dulu. Makanya saya memilih studio saya. Banyak yang bilang mbok di Jogja lor, nang Joglor. Enggak, saya memilih di Joksel, Bantul Jogja Selatan, di Bantul dekat Parangtritis, namanya Gunung Gunting. Itu kalau orang Jawa ngomongin nggon lewang-lewung. Apa itu? Nggon lewate hal-hal ra enak emang benar-benar masuk hutan itu, Mas. Masuk hutan-hutan gitu. Ya ada rumah beberapa. Di situ saya bikin padepokan yang nantinya itu jadi ruang kreatif buat teman-teman. Aku mikir kalau nanti aku umur 50 tahun, mungkin aku tidak seprima ini bernyanyi, berkarya, memproduksi sebuah lagu, tapi aku bisa jadi produser, memproduseri talenta-talenta yang baru di situ, entah di musik, di tari, di rupa gitu. Terus di situ jadi tempat untuk berkumpul teman-teman, bikin gigs, bikin event, jadi wadah kreatif lah intinya. Tapi regenerasinya berjalan, Mas? Berjalan. Saya bikin namanya Boycott sekarang, Darboy Record itu. Kita juga kontrak, tapi kontrak kekeluargaan ya, Mas. Kontrak ya label daerah lah. Itu mengelola beberapa artis yang belum punya wadah, belum punya tempat untuk berproduksi, hingga di Mabes Balker itu markas besar Balungan Kiri itu mereka kita kasih fasilitas lah gitu. Dan banyak yang sudah di situ, sudah tahu caranya, terus mereka bikin manajemen sendiri juga bisa. Banyak, gitu. Tapi memang itu tujuannya ya, untuk mereka swadaya dan berdikari gitu ya. Ya, nantinya saya tidak mau mengikat, tapi biarkan
mereka kalau pergi berarti mereka sudah menemukan hal yang lebih baik lah Oke. dari Mabes Balker gitu. Mulia sekali ya, Mas Darbo ya. Ya, yang nggak mulia juga ya kalau udah terkenal pada ninggal. Ya nggak pasti paling nggak itu Mas berangkat dari situ dan ingin memberikan dampak juga di tempat Mas Ya, berasal gitu ya. dan di daerah situ Mas, ternyata mereka pas aku udah mulai bangun markas besar Balungan Kiri itu tuh, ternyata masyarakat sekitarnya itu seniman juga. Oke. Pengrajin batik, pengrajin belangkon, keris gitu. Jadi nantinya aku punya gambaran lagi tidak cuma musik, tapi bisa juga Macam-macam. kita memeriahkan industri pariwisata di Yogyakarta. Oke. Jadi orang datang ke situ makan siang, batik, buat keris, langsung bisa jalan-jalan ke pantai gitu. Nah, ngomongin soal tadi ya lagu-lagu berlirik Jawa gitu, terus kemudian lagu-lagu yang saya mungkin bisa bilang ini adalah turunan dari campur sari lah ya gitu ya, dari mungkin Ya, jelas era itu akarnya tuh. akar utamanya mungkin dari dulu kita tahu ada Ki Mantus gitu ya, Mantos, terus kemudian almarhum Didi Kempot. Didi Kempot, terus kemudian akhirnya sampai estafet itu di Mas Darboy gitu. Ya. Menurut Mas Darboy, apa yang membuat lagu-lagu pop Jawa itu selain banyaknya orang Jawa gitu di mana-mana gitu, menjadi populer dalam skala yang saya rasa mungkin sampai ke Malaysia juga gitu ya, misalnya ke negara-negara tetangga gitu, memutar lagu-lagu berbahasa Jawa gitu. Nah kita tahu di sisi lain ada juga lagu-lagu Indonesia Timur yang juga hype-nya juga besar gitu. Daerah ya. Berbahasa daerah. Nah tapi khusus untuk pop Jawa sendiri, menurut Mas ada nggak sih DNA khususnya atau bisa dibilang karakteristik utama dari lagu-lagu pop Jawa? Apakah dari lirik yang bukan hanya berbahasa Jawa tapi metafor-metafor yang disampaikan, atau secara musikal teknisnya juga Mas mungkin bisa jelaskan, Ya. penggunaan saron atau apa? Nah bisa nggak Mas? Ya, boleh. Kalau menurut saya, sepemahaman saya ya, saya kan ngulik dulu campur sari itu. Kenapa kok disebut campur sari? Karena menggabungkan musik modern dengan musik tradisional. Begitupun juga instrumennya, seperti bass, gitar, keyboard itu kan dari luar negeri toh, hingga dicampur dengan saron, terus gendang, angklung dan lain-lain gitu. Cuma patternnya, licknya itu tuh kayak gitu terus campur sari itu. String dulu, gitu-gitu. Dengan ciri khasnya campur sari itu udah kelihatan. Mau dibawakan Ki Mantos, mau dibawakan Almarhum Didi Kempot atau siapapun itu wis ngoten ngono kuwi gitu. Lah lalu kenapa musiknya dulu bisa bertahan sampai sejauh ini? Karena mungkin perkembangannya itu juga musiknya ora terus gitu-gitu terus gitu loh Mas. Ada yang dicampur dengan reggae, sekarang dicampur dengan ada jazznya, ada sekarang baru di event-event festival tuh baru seneng drummer ngecop gitu. Dangdut dikasih cop coba gitu. Jadi dari musik penikmat pun tidak bosen gitu. Terus kalau dari dari lirik, karena memang bahasa daerah atau bahasa Jawa itu kan bahasa kita sehari-hari orang Jawa. Jadi mereka mendengarkan lagu Indonesia, lagu Inggris sama lagu Jawa, menurutku mereka akan lebih relate dengan mendengarkan bahasa ibunya ya. Bahasa ibunya gitu, bahasa ibunya. Lalu itu yang membuat mereka nggak mungkin bosen dengan lagu Jawa, hingga lagu Jawa bisa menurut saya long life ya. Long life dari dulu, mungkin sekarang populer, bisa manggung di festival-festival besar, bisa masuk TV, bisa masuk podcast. Lah kalau dulu sebetulnya mereka tuh Almarhum Didi Kempot tuh jobnya menurut saya yo rame terus. Cuma kan karakternya, eventnya ditaruh di lapangan, di hut-hut gitu-gitu. Lah sekarang event-event bergengsi pun sudah nggak malu nih ngundang musisi-musisi daerah gitu. Termasuk sekarang juga bermunculan musisi-musisi dari timur itu yang membawa bahasa daerah dari timur gitu.
Nah, Jadi kayak dapat support system yang organik gitu loh Mas. iya, dan itu ya tidak bisa dipungkiri juga karena mungkin platform yang ada sekarang juga ya Mas ya. Maksudnya sekarang entah di SP atau media sosial yang akhirnya membuat pendengar itu menemukan lagu-lagu yang sesuai dengan apa latar belakang mereka gitu. Kalau mungkin zaman Didi Kempot dulu gitu ya, kita mungkin mendapatkan akses untuk lagu-lagunya palingnya dari kaset atau VCD bajakan gitu ya, Flash yang disk, upload di flash warnet. disk gitu ya. Nah mungkin sekarang dan menyebarnya juga luas banget, bahkan Darboy sendiri kalau saya dengar kemarin udah dari Suriname segala Puji syukur. udah terpapar gitu ya. Kicau Mania sendiri di sana gimana? Belum, Di Suriname. pas ke Suriname belum ada kicau. Tapi maksudnya responsnya mereka udah ada nggak feedback? Karena kan tradisinya sebenarnya beda kulturnya kan gitu. wah hafal semua. Hafal ya? Dan antusias kita, menurut saya nyanyi di Jogja nih, di Jawa Tengah sama di Jawa Timur, sama saya nyanyi di luar negeri, di Kalimantan, di Sulawesi gitu, Papua, lebih ramai kita antusiasnya di sana. Di Suriname. Ya, mau di Suriname juga meriah banget karena mungkin ada itu tadi, rasa kangen, rasa memiliki. Wah, aku podo-podo wong Jawa iki. Kayak kita, wah ini adi podo-podo saiman nih. Gitu loh. Gitu-gitunya ya. Ada gitu-gitunya. Nah, ada nggak kayak karakteristik kayak tadi saya penasaran juga soal gimana orang Jawa tuh dalam mengungkapkan sesuatu itu selalu punya metafor lah gitu. Layer-layer dalam. Sanepo aslinya. Nah, itu sanepone itu ya istilahnya mungkin. Nah, dalam lirik-lirik itu Mas Darboy tetap memasukkan unsur itu nggak? Nah, saya kalau nulis Jawa itu kan sama seperti kayak nulis Indonesia tuh sebetulnya ngomong cuma kan kalau Indonesia kan lugas gitu toh. Ada juga ya kalau Indonesia kayak apa namanya itu? Iya metafor gitu. Metafor ya. Di Jawa itu juga ada. Nah, istilahnya kalau saya menyebutnya sanepone ngono. Sanepone apa ki ngono. Orang miskin ngono. Aku dadi wong kere mamane ngono. Kalimat itu bisa kita sanepokan menjadi balungan kere. Nah gitu-gitu. Istilahnya ya diubah. Ya, terus getun ki bisa kita sanepokan jadi tibomburi. Getun itu menyesal. Tibomburi. Tibomburi kayak jatuh. Dan gaya bahasa seperti itu masih dipikirkan. Masih gunakan dalam karya-karya seorang Darboy Gang ya? Dan kadang kita juga memikirkan bagaimana menyampaikan bahasa-bahasa Jawa lawas biar bisa masuk dan relate di sekarang bisa didengarkan gitu. Ya karena hal itu yang kalau kita bicara pop Jawa gitu ya, itu kuat juga disampaikan oleh karya-karya almarhum Didi Kempot gitu ya, kayak Banyulangit, termasuk misalkan yang terkait dengan burung gitu ya. Aku nggak tahu Cucak Rawa itu ciptaan Cucak Rawa Nonem nggak Nonem itu ya. Nonem. Cuma dipopulerkan juga oleh almarhum. Ya itu kayak lagu-lagu Jawa tuh selalu kuat punya tafsir ganda atau multi tafsir gitu. Kayak ngomongin Cucak Rawa tapi ini bukan tentang Cucak Rawa gitu kan. Betul. Nah itu ada nggak tuh kayak Easter egg yang kayak gitu di misalnya Kicau Mania gitu. Sebenarnya mungkin ini juga bisa diterjemahkan bukan hanya soal. Sampai bingung saya Mas Kicau Mania tuh. Gimana? Kicau Mania rilis. Saya bikin konten-kontennya tentang burung, nggak kemakan, nggak FYP dan lain-lain lah. Ya, kalau kita istilahnya di TikTok nggak FYP gitu. Terus ada kreator organik, ramai banget nih, soalnya kok meledak nih kemana-mana. Tapi videonya motor, otomotif. Gaspol enggak loh, ini lagunya kan buat Kicau Mania toh. Tapi mereka menafsir itu sebagai ini lagu otomotif, para pecinta otomotif gitu. Terus udah setelah itu masuk di dance yang kucing. Itu yang paling rame ya. Lagunya Kicau Mania yang ngedance kucing kan kayak enggak ini gimana sih lagu ini mau kemana gitu. Ya kayak emang bener-bener gift aja sih lagu ini. Dan bisa dibilang mungkin ini lagu terlaris Darboy ya, atau selama karir ini, selama menurut saya diterima di industri
punya pendengar lah, punya pendengar, dan saya mulai kok, saya lepas semuanya, saya pengen kerja dari musik, memantapkan diri itu dari 2017 Oke. sampai sekarang kan. Ini lagu yang trafficnya gila-gilaan sih. Tergila ya. Tergila. dibanding- Mungkin karena dulu juga sosmed masih ngulik juga gimana cara gorengnya, cara gulungnya gimana. Terus dulu juga masukin YouTube lagunya terkenal di daerah, tapi dicolong orang, belum bisa melisensikan, belum bisa mendistribusi dengan benar gitu. Jadi ini menurut saya yang benar-benar ya kayak proses saya selama dari 2017 bertahun-tahun ini, hampir sampai 10 tahun. sekarang ini saya benar-benar menurut saya berkarya dengan baik, terus mendeliverinya juga dengan benar gitu. Apa yang berubah dari seorang Darboy Gang setelah popularitas ini? Sama aja. Saya ini kan hip hop kan Mas, versi hip hop dangdut Jawa. Saya berkolaborasi sama Mas Bandi Tausiau, itu juga salah satu seniman. Ya, aku sempat lihat banyak Lama lah. kontennya yang akhirnya Lama deh. perjuangannya akhirnya terbayar juga di Ya. ini juga gitu ya. Dia tuh pernah punya ambisi. Aku sebelum umur 50 tahun harus punya karya yang worldwide gitu. Wah, keduren bos, aku ya gila gitu. Itu belum ada kerja tuh. Keduren. Oh, dia tuh mau kondangan mau apa, dia stylenya low cost gitu. Aku pokoknya harus punya karya yang worldwide sebelum 50 tahun. Bos, jangan jangan berambisi, kita kolaborasi mengiseng-iseng nih. Itulah, dan ternyata puji syukur rame kan Kicomania. Gitulah. Saya juga heran kok si Raf kok enggak lagunya Darboy Gang yang meledak gitu. Berarti ada doa dari Ada doa banyak orang di banyak situ. orang dan keyakinan yang kuat dari Mas Banditos Banditos untuk itu alam bisa- merestui benar-benar. Tapi saat proses kreatif menulis lagu itu udah dapat juga hooknya, maksudnya kayak ini kayaknya emang enak sih hooknya gitu. Enggak. Orang refnya aja aku pas rekaman debat sama Mas Dito, Kenapa? Mas ganti ah. Masa lah ref kicau mania. Ganti chord, kasih chord ya, kasih nadanya ya. Itu yang ref itu pure Mas Banditos tuh. Yang pas hook kicomanianya. Kicau mania. Gitu. Tadi itu sempat ada perdebatan di situ. Lah tak kasih chord, coba diganti lirik gini, kicau mania. Dia nggak bisa nyanyi, dia nggak bisa ada nadanya. Mas aku rapper nyel, ngono kuwi. Waduh. Yaudah, gini ya, refnya tetap gini, tapi verse-nya kita masing-masing gitu. Nah terus kalau setahu aku gitu ya, Mas Darboy itu kan dalam beberapa kolaborasinya tuh memang mengangkat talenta Jogja gitu ya. Sempat yang Ya. sama Difabel, Mendung. terus Kukuh Prasetyo Damai, terus- Mendung Tanpa Udan tuh. terus ya akhirnya ke Mas Banditos juga. Nah, yang untuk Kicau Mania ini memang aku pengen sama Mas Banditos atau seperti apa? Ya karena sebetulnya Mas Banditos itu dulu kan jualan juga awal-awal tuh Mas. Awal-awal tuh baju bekas ya, Iya, thrifting lah ya betul, kalau betul. di istilah sekarang thrift shop ya. Cuma UMKM lah maksudnya. By orderan lah, saya sering Mas order celana, ini cariin celana gitu-gitu. Nah terus suatu momen saya melihat anaknya Mas Banditos gitu. Mas Banditos adalah seorang bapak yang kuat lah menurutku gitu. Terus kalau kolaborasi sama yang udah terkenal, yang udah sama-sama punya pengikut, kayaknya udah biasa ya kalau bisa meledak gitu. Terus saya lebih suka memilih untuk kalau saya bisa berkolaborasi dan bermanfaat buat orang gitu. Gitu aja sih. Berarti memang niatnya nggak ada yang, dan kenapa di lagu itu? Mas Bandito kan saya punya itu Mas, channel kan yang official kan Darboy Gang. Saya punya channel label itu tadi yang boykot itu. Boykot. Nah, awalnya cuma memberikan wadah buat Mas Oke. Bandito. Karya-karyanya yang dulu itu kan tidak mendapatkan hak royalti dengan baik dan gitu. Ini dititip edar di tempatnya Mabes. Nek kamu sudah bisa mengelola nanti mbok ambil di sendiri ndak apa-apa, ya sertinya tak kasih gitu. Nah,
dia titip edar, terus dia punya semangat lagi kan, punya semangat lagi. Wes, coba gaya lagu anyar. Gitu lah. Sebelum lagu baru itu rilis, dia kan nggak punya channel YouTube. Nah, makanya kan harus titip juga YouTube-nya di boykot kan. Dia kan saya harus istilah QC ya. QC itu. Nah, lagu pertama YAOW. Lagunya gitu dong Mas. YAOW. Sepanjang lagu tuh. YAOW gitu terus. Nah. Oke, aman. Rilis Sam. Nah, yang kedua kicau kali. Nah itu sore mau dirilis tuh. Aku bilang sama anak-anak kantor, take down, tahan. Kayak punya itu mas aku. Insting. Ini lagu kok nganu yo, melekat gitu loh, melekat terus. Kebetulan saya juga punya komunitas burung. Kita garap. Terus Mas Dito saya hubungi, Mas tahan dulu ya yang ini. Mau nggak kolab sama aku mas? Wah malah pengen mas. Kudune ket wingi kolab mbek jenengan ngono. Gila intinya. Harusnya dari dulu kita kolab. Nah, tapi aku nulis liriknya ya tak ganti ya yang bagian rapnya gitu. Wah monggo gitu. Dan nulis liriknya pun itu kita rekaman malamnya baru nulis. Gitu. Spontan gitu ya? Spontan Berarti itu belum lama ya secara proses, maksudnya di tahun ini juga ya? Tahun ini kan baru rilis Januari. Iya maksudnya nggak yang ditabung lagu udah lama terus enggak. di memang mau dibuat ini buat senjata ini. Enggak ya? Enggak. Dan setelah lagu itu juga keadaan Mas Banitos juga pastinya semakin baik juga. Puji syukur. Oke. Puji syukur. Nah, lebih baik lah. Terus jobnya sama endosnya lebih banyak dia daripada saya. Ya, itu emang jalan yang ini ya mas ya, kayak kita nggak bisa tahu ya. Terus kan kemarin, ayo mas, dia kan masih kerja jadi apa itu di bank lah pokoknya, di bank dia kerja di bank, salah satu bank daerah lah, gitu. Terus ayo mas, cuti mas, ojek-ojekin untuk ayo cuti ikut saya manggung, gitu. Terus sekarang udah nganu, ayo ikut manggung. Mas saya udah ada jadwal sendiri mas. Aduh. Lah itu kayak seneng saya. Tapi soal ada nggak, misalnya kalian berdua bisa membawakan lagu itu masing-masing kan? Maksudnya masing-masing. Kalau di panggungannya Mas Darboy boleh bawain itu, dan sendiri. Di panggungannya Mas Banitos sendiri boleh gitu ya? Nggak ada soal harus benar-benar berdua gitu. Nah kita manajemen kontraknya manajemen kekeluargaan mas. Oke. Kalaupun ada masalah ya kita musyawarahkan bersama. Gitu. Nah, apa masalah terbesar sebagai musisi yang membawakan musik-musik berbasis tradisi dan lagu-lagu Jawa? Karena yang saya tahu zaman dulu ya itu tadi gitu, banyak sekali masalah-masalah dari musisi-musisi yang pop Jawa atau campur sari terkait soal kontrak, label segala macam. Nah, melihat hal-hal itu jadi kendala mereka tidak berkembang begitu cepat atau gimana mas? Termasuk saya dulu juga pernah mengalami. Saya nyeritain saya aja. Awal-awal ya lumayan bagus lah itu. Terus orang pada tahun Darboy gitu, itu banyak label-label, publisher Jakarta. Tidak semuanya, tapi ada beberapa yang datang, kita nggak tahu bab kontrak, kita tanda tangan, kita nerima uang, tak taunya dikasih, ternyata uang itu adalah advance gitu. Oke. Advance, dan setelah itu kita nggak dapat report, entah reportnya benar apa enggak, itu tuh kok nggak recoup, ternyata advance itu uang yang kita terima itu harus kita kembalikan kan gitu. Gitulah. Lah ternyata banyak juga adik-adik teman-teman yang juga seperti itu, taunya dikasih uang tuh ya dikasih cuma-cuma, lagunya cuma di delivery, titip edar di salah satu platform atau di publisher gitu. Ternyata mereka mendapatkan advance dan hasil dari master mereka harus membayar itu. Tapi reportnya
Nggak di. nggak jelas, Nggak dan jelas. kok nggak recoup gitu. Tapi kalau kayak gitu kan bisa ada mitigasinya kan, maksudnya ditarik Tarik kurang ya, ada uang lagunya, prestasi gitu. tapi harus bayar. Enggak. Enggak ya, enggak kalau yang prestasi nggak ditarik Ya, terus ya dipindahin. kalau mamanya memang belum recoup, tapi kan bisa juga dibuat biar nggak recoup. Oh, Paham nggak maksudku? gimana maksudnya? Jadi biar kamu nyangkut sama aku terus, reportku tuh Oh, report palsu. Oke, yang dibuat. Jadi yang punya kewenangan Reportnya membuat, pakai Excel. yang membuat itu adalah merekanya. Mereka no. Oke, Hingga kita harus cari satu pembanding yang memang berkompeten, terus Ya. melihat data. Ternyata penghasilanmu segini loh, yang kamu terima segini, reportmu segini. Ya nggak cocok. Harusnya ini udah cair kamu. Nah ini Oke. terus jadi banding lah kita. Dan banyak juga kalau Pindah kita aset. lihat kultur-kultur dari lagu-lagu Jawa itu kayak misalkan lagu satu populer, nanti pasti akan direplikasi oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa Cover to master. tanpa cover to master, betul. Ya, cover to Itu master. banyak juga masih terjadi kayak gitu, Mas. Wah itu jadi apa ya? Menurut saya jadi budaya di lagu-lagu dangdut ya. Oh. Dan saya juga tidak mempermasalahkan itu, karena pertama sekarang sudah dilindungi oleh publisher yang menurut saya berkompeten lah, dan Oke. juga cengli sama saya sebagai pencipta, Lantar kan sebagai pencipta dan juga penyanyi dan juga produser atas Oke. master-masternya sendiri kan, indie Ya. kan saya. Terus masternya juga terdelivery di agregator yang memang sudah berkompeten juga dan bagus juga. Ya ikutnya Believe Oke. musik lah itu. Terus saya reportnya juga jelas, dari hak cipta juga jelas. Jadi kalau mamanya ada yang cover, itu malah seneng saya. Malah ngovernya seneng. Jadi saya dapat dari hak cipta kan. Tapi kalau covernya yang dimasterkan, yang didaftarkan ya, kalau Ya, misalkan nah, cover kalau- yang Nggak dapatkan ya, kadang saya kalau jengkel ya tak download, tak masterkan sendiri. Kalau memang bagus ya. Kan lagunya Mas kan. Di milikku masternya. Ya itu jangan ditiru ya geng. Baiknya di take down aja. Soal lagu baru Skip, Mas, gimana Mas? Iya. Ini katanya setelah Kicau ini ada lanjutannya nih, Mas. Skip, Ada, Skip. Setia. Kui pekok. Oke. Sebelumnya ini bikin tulogi nih. Oke. Biasanya bikin trilogi saya mas. Ini bikin. Trilogi, terus musikal series juga pernah. Terus yang ini tulogi aja. Sikap sama Skip. Oke. Sebelumnya mau jadi trilogi. Cuma sama istri udah cukup, ngomongin mantan udah cukup. Makanya ini saya diawasi terus dari sana, Dari pusat ya. dari pusat. Itu kayak gimana tuh Mas soal Skip? Skip itu ya ngomongin patah hati. Tapi Setia Ngomongin. iku pekok. Setia aku pekok. Maksudnya kenapa malah dianggap pekok kalau setia? Karena kalau kita terlalu setia sama manusia, menurut saya pekok ya. Kita harus setia sama yang di atas. Oh larinya ke sana. Jadi Iya. bukan berarti yaudah kamu selingkuh aja, bukan gitu ya? Bukan. Oke, jadi mungkin kalau teman-teman yang Nah, konteksnya belum tahu, pekok itu artinya apa ya? Bisa bahasa Bodoh Indonesia lah. itu bodoh gitu ya. Heeh. Jadi setia itu bodoh, kurang Ya. lebih gitulah Nah, arti kita harfiahnya harus ya. setia sama yang di atas saja. Oke. Yang nggak mungkin akan nyakitin kita lah. Gitu. Oke. Nah, kenapa mengangkat tema ini sementara kondisi hati dan rumah tangga lagi baik-baik saja gitu, malah Itu membahasnya sulit juga. Mematahkan ya. gimana? Mematahkan. Saya suka gitu, atraksi aja mas. Oh, ini bagian dari dinamika ya. Nah, atraksi. Atraksi. Biar nggak tumpul lah. Oke. Dan lirik-liriknya juga lirik-lirik atraksi di apa Skip ini menurut saya ya. Gimana tuh Mas? Jadi Mungkin- lagunya itu mellow, tapi video klipnya juga tak bikin komedi gitu. Oke. Karena menurut saya Lorati ki kadang ya perlu diselingi komedi gitu. Oh, oke. Kalau almarhum Deddy Kobusier Lorati dijogeti. Ah, Kita kalau- Lorati ya selingi komedi. saling komedi. Nah, sempat membayangkan mungkin musik dengan berbahasa Jawa ini trennya akan seperti apa nantinya, terus akan berpikir kira-kira gimana ya kalau algoritmanya sudah berubah, mungkin sudah tidak lagi berpihak pada konten-konten lagu atau musik hyperlokal. Mm-mm. Sempat ada pikiran seperti itu nggak, atau kayak
ya Mas Darboy, yaudah aku adaptif aja kemanapun nanti. Kalaupun misalkan suatu hari nanti akan membawakan pop Indonesia mungkin Ya, atau bahkan mungkin pindah genre saya terinspirasi dari Mas Baskara. India. India, Fish, Yes. Lomba Sihir. Lomba Sihir. Lantarboy kan juga dangdut hip hop, dangdut Jawa kan. Oke. Bikin Kicau Mania hip hop. Besok aku mau ngeluarin nama asliku kan Daru. Aku mau ngeluarin Daru Jaya. Ini tak buka di sini, cuma di sini. Wih, mantep nih, di spill. Kayak TV ya. Oh, emang TV ya. Gimana? Daru Jaya itu full album bahasa Indonesia. Pop tapi. Pop. Ada dangdutnya Nggak atau ada. pop ballad gitu? Pop ballad. Oke. Kapan tuh? Belum, masih memproduksi terus. Wah. Jadi kayak sekarang itu karir menurut saya, kalau dulu kan rocker, kamu harus rocker. Dari kamu habis mandi mau ke Burjonan mau kemana pun harus rocker nih. Dandananya rocker. Iya kan? Reggae harus gimbal, pakai baju hijau kemana-mana gitu. Menurut saya sekarang musik itu Cair ya? suatu bahasa yang untuk menyampaikan kegelisahan itu dalam berbagai genre itu tidak masalah yang dimainkan oleh satu orang. Seperti Mas Baskara itu kan juga dia menyanyikan karakternya kan masing-masing tuh di Lomba Sihir, di Fish, di India gitu. Ya. Nah ini saya juga pengen melakukan hal-hal seperti itulah gitu. Oke. Dengan versi saya Jadi sendiri. bukan hanya temukan suara lu, tapi kalau ini temukan karakter yang masing-masingnya ya. Iya. Jadi mungkin ada yang seneng Daru Jaya biar yang suka lagu pop bahasa Indonesia biar dengerin Daru Jaya. Oke. Kalau suka dangdut ya biar dengerin Darboy Gang. Kalau suka hip hop ya biar dengerin Boycott gitu. Oke. Minta kasih paket komplit. KFC aja paketnya komplit. Masa dari BG enggak ya? Enggak. Udah punya mabes loh, Man. Oke, teman-teman, mungkin ada lagi mungkin yang mau ditambahkan soal Darboy Gang atau mungkin teman-teman yang mendengarkan Daru dimanapun berada ya, dari Suriname sampai Suriname, sedulur-sedulur Suriname, konco-koncoku terbaik. Aku pengen bono meneh, Mas. Oke. Ada Mau rencana kesana tahun lagi. ini? Harusnya tahun kemarin juga langsung ada pengusaha pom bensin di sana. Dia tinggalnya tapi di Belanda. Wah, jadi kalau yang sukses-sukses di situ tuh mereka tinggalnya ke di Belanda. Lah, Terus karena Darboy di situ mereka pada pulang ke Suriname. Itu langsung pada minta bulan depan, bulan ketiga, bulan ngomong main lagi ke sini. Aduh. Nanti tahun depan dulu. Kalau di sana bayar Pantesan dulu udah dikempatkan di Suriname ya, berapa tahun tuh. dan di TV-TV di sana banyak Ya. diliput ya. Gitu. Tapi emang di sana luar biasa, Mas ya. Luar biasa antusiasnya. Walaupun bahasa Jawanya agak nyampur-nyampur di sana ya, Mas ya. Bahasa Jawanya ngoko. Oke. Nggak bisa halus gitu. Gue nek ngomong nih rombokku, orang mbahku nu didupak malah. Diantel dah sih. Rasopan. Gitu kalau di daerah mungkin Jawanya Jawa ngoko kan rasopan nek karo sama yang lebih tua gitu ya. Bahasa Jawanya bukan yang halus ya. Itu sama Suriname sama buat pendengar Sinduskup. Wede. Kalau main ke Jogja jangan lupa mampir ke Mabes Balker Di daerah Bantul, Joksel. itu terbuka ya, kalau teman-teman mau kayak singgah Terbuka. untuk ngobrol-ngobrol, sering-sering boleh. Gak harus ada aku, ada aku. Kalian jadikan tempat itu sebagai destinasi kalau kalian ke Yogyakarta. Oke. Tapi nek udah jadi belum jadi nih. Oh belum? Belum Lo masih yang kemarin pembangunan. udah ada acara kan, sempat ada acara. Ya, juga. tapi kecil-kecil pelan-pelan lah. Oke. Tapi belum dibuka umum. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan Sinduskup episode Darboy Gang. Jangan lupa dengerin Skip ya. Skip Akan jangan lupa. rilis kapan? Sudah Sekalian? rilis. Sudah rilis? Jangan di skip. Jangan di skip, dengarkan. Mungkin kalau kemarin udah happy lewat Kicomania, sekarang ini agak galau dikit. Ya, di Nggak apa-apa lah balance ya, tapi tetap harus komedi ya, Mas. Ya, tapi nanti juga bulan ini rilis lagi Apa? Bapak Hip Hop. Bapak? Hip Hop. Oh gimana tuh? Boleh dipromoin sekalian, Mas. Pak Bapak Pucung, sing Bapak ngacung. Pak Bapak Hip Hop, Bapak paling top. Oke, ini
lagu hip hop lain dari Darboy Gang ya. Iya. Dan akan rilis Juni. Juni ini. Ya. Oke, jadi teman-teman jangan kelewat. Semoga nanti bisa menyaksikan karya-karya Amin. Mas Daru. Karya-karya atraksi geng. Oke, terima kasih Mas Daru sudah menyempatkan dari Jogja loh ya ke Jakarta dan semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya. Amin. Atau di Mabes mungkin nanti ya kalau pas Boleh. ke Jogja. Boleh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Sinuskop episode Darboy Gang. Saksikan juga episode-episode lainnya. Saya Sindo Alpito pamit undur diri. Bye bye.